Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Nabianto dan jajaran pengurus yang lain, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya ta'zimi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan sehat walafiat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa salat maghrib berjamaah bermuajahah dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan walaupun tidak banyak tapi mudah dipahami dan juga mudah enteng untuk diamalkan, sehingga semakin bagus ibadah kita. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada kehaibahan junjungan alam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya sampai yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Pak Sugeng, Bapak ngaji saya. Sujud sahwi. Tapi doa sebelum salam udah belum? Kayaknya belum ya. Jadi kita ulang sedikit ya, kemarin kelewat. Buka halaman 64. Hadis nomor halaman 64, hadis nomor 337. Karena doa ini kelewat ini, berarti sunnah banget. Halaman 64 gitu ya. Ya. Hadis nomor 337. Udah ketemu? Halaman 64, hadis nomor 337. Hadis halaman 64. Pak, itu maaf, dikasih Pak. Putar. Cilanya lagi. Yang bawah gitu. Ini bapak saya dari kampung ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke berapa? 337. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasyahhada, apabila tasyahhud atau at-tahiyat, tasyahhud at-tahiyat, ahadukum, salah satu di antara kamu,
Falyasta'in billah, maka berlindunglah kepada Allah, min arba'in, daripada 4 hal. Jadi kalau kamu tasyahud, kalau at-tahiyat kata Rasul, maka berlindunglah dari 4 hal. Doa maksudnya, doa perlindungan. Yaqulu, dengan berdoa mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa sebelum salam, Pak. Ini Rasulullah enggak pernah meninggalkan doa ini. Ayo kita simak baik-baik apa maknanya. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, min azabi jahannam, daripada azab neraka jahannam. Coba perhatikan sebelum saya teruskan. Rasulullah yang sudah dipastikan masuk surga, tapi masih berlindung kepada Allah dari azab jahannam. Atau bahasa dibalik, Rasulullah yang mustahil masuk neraka jahannam, yang gak mungkin lah, gak mungkin, dipastikan gak bakal masuk neraka jahannam, tapi dalam doanya, bahkan dalam sholat doanya itu berlindung kepada Allah dari azab neraka. So, bisa gak maksud? Tahu gak maksudnya ini? Pertama, Rasulullah tentu mencontohkan kepada kita, ya. Rasulullah itu mencontohkan kepada kita, inilah doa untuk kalian. Sebenarnya untuk kita doa ini, ya Rasul itu gak perlu doa begituan. Tapi yang kedua, Rasulullah menunjukkan ketawaduan dirinya, tidak sombong dengan ibadahnya yang banyak, gak ngagul, tidak merasa paling benar. Kalau kita kan kagak, tekun dikit, wah kayak orang soleh bener ya, gitu ya. Ada rajin ibadah getol, melihat orang yang nggak sholat dicemooh. Gitu. Kenapa? Walaupun beliau dipastikan surga, walaupun beliau dipastikan gak bakal disentuh api neraka, haram bagi api neraka menyentuh jasadnya Rasulullah, bahkan jangankan neraka, bumi aja, tanah aja diharamkan oleh Allah untuk memakan jasanya Allah mengharamkan bagi bumi untuk menggerogoti tanah, menggerogoti badannya, jasadnya para anbiya. Itu haram, apalagi api neraka. Artinya apa? Pelajaran buat kita, di samping tadi Rasul mencontohkan, ini doa sebelum salam. Rasul saja yang pasti surga aja masih berdoa, Pak. Yang pasti surga saja masih berdoa. Makanya sangat sombong sekali kalau orang sholat nggak mau doa lagi, seakan-akan udah cukup dengan sholatnya. Sombong itu. Sombong. Baik doa sebelum salam ataupun doa sebelum salam. Sombong banget tuh, seakan-akan udah pasti surga aja karena sholatnya. Teruslah, jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa sudah sebagai ma'rifatullah, sudah kenal dengan Allah dan enggak mau lagi doa. Itu satu kesombongan. Tugas kita di muka bumi hanya untuk menjadi orang yang baik, terus berusaha ikhtiar istiqomah agar menjadi orang baik, bukan untuk mengklaim sebagai orang yang paling baik atau mengklaim sebagai orang yang paling benar. Itu pelajaran buat kita. Itu sekelas Nabi saja masih berdoa, makanya sombong banget udah sholat mau kabul gitu. Nah ini 4 hal itu kata Rasul, berlindung kepada Allah dari azab neraka jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri, dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari azabil qabri, daripada siksa kubur. Rasul pasti ditanya enggak di kubur? Ada. Apa nanya Rasul? Emang kita Rasul akan disiksa
nggak di kuburnya? Pasti nggak bakal disiksa kubur Rasulullah. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi itu akan disiksa kuburnya, apel orang. Tetapi doanya coba doa yang kedua, minta berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Tuh, nah bentuk ya Allah Rasulullah itu tawadunya. Kayak kita tentang pakai peci terus sudah kayak apa gitu ya. Jangan. Kita nggak tahu siapa yang terbaik di akhir hayat kita. Itu doa yang kedua, minta kepada Allah daripada azab, berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya, ini wal mamati. Berlindung kepada Allah dari hal yang ketiga, yaitu dari fitnah kehidupan, ujian kehidupan. Fitnah itu ujian. Wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah olehmu, kata Allah, sungguh harta dan anakmu itu sebagai ujian atau fitnah. Nah, baik. Saya korelasikan dengan hadis yang lain dari riwayat Imam Nasai kalau nggak salah. Rasul bilang begini tentang fitnah kehidupan, ujian kehidupan di muka bumi. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Ini pernah saya sampaikan di sini, pernah saya sampaikan. Akan datang suatu zaman di mana umatku itu begitu mencintai 5 perkara, melupakan 5 perkara. Rasul sudah memprediksi hal ini 14 abad yang lalu. Rasul ngomong begitu. Akan datang suatu zaman terhadap umatku di mana umatku tersebut begitu mencintai 5 hal, melupakan 5 hal. Yang pertama kata Rasul, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Umatku tersebut begitu mencintai dunia, melupakan akhirat. Mau contoh? Sering saya contohkan. Kerja 8 jam, overtime 4 jam, 12 jam kerja, dinikmati. Kaki pada bengkak, kaki pada keras, betis berdiri terus 12 jam berdiri Pak, istirahat pada 10 menit. Makan juga pada 45 menit kan, diri lagi. Capek iya, lelah tentu, besoknya balik lagi, kerja lagi. Nggak ada kapoknya. Kenapa? Dinikmati. Sesuatu hal yang melelahkan, sesuatu hal yang menjenuhkan, membosankan. Ketika kita sudah menikmati, lupa itu lama betis, lupa dengan capek, nggak ada kapoknya. Besok berangkat lagi, karena urusan dunia sebegitu capek, sebegitu macet. Pak Heru udah berangkat kerja subuh, pulang malam-malam, capek, iya kan? Sehari berapa jam di perjalanan berapa kilo? 2 jam. Bolak-balik itu di jalan doang. Sehari. Capek gak Heru? Besok balik lagi. Kenapa balik lagi? Ya kan? Ini yang tadi jangan bilang tadi. Umatku begitu benci, bukan kayak doang, semua kita semua. Ini pas itu aja. Pas itu kita apalagi layar berbagai kemana-mana. Capek ya, ngeluh ya, tapi balik lagi nggak kapok tuh. Nggak dirasa yang namanya capek, nggak dirasa jenuh ya. Dimaki-maki sama bos tiap hari, bego lu, berangkat lagi. Ya kan? Kenapa? Urusan dunia begitu dicintai, dinikmati, walaupun capek, walaupun lelah, walaupun domelin, dimaki-maki. Tapi urusan akhirat, ya Allah, 5 menit dipinta sama Allah, itu berat banget. Kalau dilakuin, agak nikmat, enggak khusyuk sholatnya. Sebegitu sebentarnya waktu, tidak dinikmatin. Itu kata Rasul. Saya di zaman al-ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna akhirah. Umatku di suatu zaman begitu mencintai dunia, melupakan akhirat. Kita masih mungkin masih sholat. Coba yang mau lapisan. Ya Allah, kerja 12 jam, Sabtu Minggu masuk,
Kayak kagak, sholat kagak juga. Ya, ya, ya. Aduh. Yang kedua kata Rasulullah, yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Umatku di suatu zaman begitu mencintai kehidupan lupa mati. Seakan-akan udah mati, setiap hari menyaksikan orang mati, setiap hari melihat orang mati, kagak ingat mati. Begitu mencintai kehidupan, seakan-akan dia hidup selamanya, padahal tidak. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba. Telah satu zaman umatku itu begitu mencintai harta, melupakan hari perhitungan, hari penimbangan. Misalkan dia macam Pak Eko di rumahnya banyak, tadi tanya makin banyak. Tapi buat ibadah nggak apa-apa. Ibadah nggak apa-apa. Jadi ntar rumahnya buat selawatan, ya, buat manakiban, buat berjanji nggak apa-apa. Jadi dijadikan wadah. Bukan nggak boleh kaya, boleh, boleh. Tapi gunakanlah kekayaan untuk beribadah, gitu kan. Pak Eko kan ilmu kagak punya kan ya? Ya kan adanya apa? Amal, banyakin amal. Dengan materi kita bisa masuk surga, dengan ilmu bisa masuk surga, dengan kebaikan bisa surga. Bukan nggak boleh kaya, boleh, boleh. Ya, malu di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Boleh lakukan, kau kumpulkan hartamu sebanyak mungkin seakan hidup selamanya, banyak yang bekal, banyak yang rumah, tapi jangan lupa isinya juga tak isi. Dengan rumahnya doang banyak, isinya nggak ada. Apa maksudnya? Dia beli rumah itu sama isinya sekalian. Rumah 4 sama isinya juga 4. Tidak apa-apa itu. Gitu kan ya, malam ini kesini. Pak Eko besok jadwal mana? Yang kedua. Amin, kabul. Banyak doa. Yang keempat, wa yuhibbunal qusura wa yansawunal qubura. Umatku di suatu zaman kata Rasulullah begitu mencintai gedung-gedung mewah, rumah mewah, tapi melupakan kuburan. Yang mereka pasti akan mendapati kuburan 2 kali 1. Bukankah boleh, tapi ya kayak Rasul, hartanya buat dibelanjakan di jalan Allah, bukan ditumpuk-tumpuk doang. Yang terakhir, umatku di suatu zaman kata Rasul yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliqa. Umatku begitu mencintai ciptaan Allah, melupakan sang pencipta. Begitu mencintai pasangan jenis, suami, istri, anak-anak, tapi lupa siapa yang menciptakan istri kita, siapa yang menciptakan anak-anak kita, siapa yang menciptakan barang-barang yang kita cintai. Itu telah di suatu zaman, nggak tahu zamannya kapan. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari zaman itu. Amin ya rabbal alamin. Ini contoh daripada fitnah kehidupan, ujian kehidupan. Ya termasuk harta, musibah, anak, istri, itu ujian. Fitnatil mahya, ujian kematian. Ini kalau sakit itu jangan cengeng. Sakit, teriak-teriak dulu. Kasih sehat puluhan tahun, kasih sampai sehari teriak-teriak. Lagi diinfus nih. Nabi aja Pak dikasih sakit kolera kan pada Nabi kan, kasih penyakit kudis, mana gak minta sembuh tuh? Pada Nabi siapa yang sakit kolera? Nabi? Ayub. Kasih penyakit kulit bukan? Mana gak minta sembuh tuh? Malu minta sembuh sama Allah. Kenapa? Allah kasih sehat puluhan tahun, nanti mau kasih sakit berapa hari teriak-teriak. Sakit, ya bukan kita pengen sakit, bukan. Tentu ibadah dalam keadaan sehat jauh lebih mudah daripada ibadah dalam keadaan sakit. Yang manusia pada sehat semua. Andai pun kita diuji sama Allah dengan sakit, ya tetap ikhtiar sembuh biar pada sembuh. Tetapi kalau udah berobat kemana-mana gak sembuh, itu bisa menghapus dosa kita. Gitu loh. Dengan sabar justru itu ladang ibadah. Dengan sabar ketika sakit itu ladang ibadah. Justru dengan sakit mungkin bisa jadi kita nggak mau lagi maksiat. Ya, orang sakit masa ngibah, nggak tahu orang sakit masa ngibah mah, ya kan sakit di kasur, itu loh. Itu ujian kehidupan. Wal mamati, dan tentu ujian kematian, yaitu ketika kita ditanya di alam
kubur. Ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Itu ujian kematian. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan fitnah kebangkitan dajjal laknatullah. Itu menjelang kiamat akan bangkitnya dajjal. Nah, itu doa yang pertama yang kita baca sebelum salam. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, biasakan baca doa ini. Kalau saya hampir tidak pernah hampir ya, pernah meninggalkan tapi jarang-jarang. Kalau doa ini tuh saya baca terus sama saya. Termasuk ketika imam, maka mohon maaf kalau saya rada lama dikit tahiyatnya, berarti lagi baca doa ini gitu loh. Jangan dehemin mulu. Lagi imam pada dikit, sabar. Berarti ibu lagi baca doa. Yuk, ada yang belum apa doa ini? Yuk, ikutin saya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Selalu ditandain, difotoin, diapalin, dibacakan. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Doa Nabi sebelum salam atau setelah at-tahiyat. Fil alamina innaka hamidum majid, baca doa ini. Kedua, berikutnya. Wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tadi hadis dalam Muslim ditambahkan ya, idza faraqa ahadukum minat tasyahhudil akhir. Apabila kalian telah selesai di tahiyat akhir, baca doa yang tadi. Nah, sekarang yang kedua. Wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya sahabat Abu Bakar Siddiq qala bertanya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Bakar, "Allimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Ya Rasulullah, alimni, ajarkanlah kepada aku du'aan, yaitu doa ad'u bihi fi sholati, itu doa untuk sholat, doa dalam sholat. Qala kul, Rasul menjawab, kul, ucapkanlah. Ini juga sama, doa sebelum salam. Mau yang tadi boleh, yang ini juga boleh. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika
warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Dia boleh kita amalkan. Maknanya begini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku zalamtu nafsi, aku telah menzolimi diriku sendiri. Katsiran, zulman katsiran, dengan kezoliman yang banyak, dengan maksiat dosa yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba, dan wala yaghfiru, tidak ada yang mengampuni dzunuba, yaitu dosaku, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Faghfirli, maka berikanlah ampunan untukku, maghfiratan, karena ampunan itu min indika, darimu. Warhamni, dan kasihanilah aku, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal ghafurur rahim, engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ini juga bagus, tapi saya nggak hafal ini. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada yang langsung hafal? Cerdas banget. Ya, ini dihafalkan. Tandain, yang punya handphone difotoin. Ya, dihafalkan doanya. Ya, nambah-nambahlah malam ya. Jangan itu lagi, tambah dikit. Nah, usah banyak-banyak. Tambahin doa satu gitu. Nah, ini juga sama doa yang boleh diucapkan sebelum kita salam. Doa setelah tasyahud. Hadis berikutnya, wa an Wa'il bin Hujr, dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasul bersabda, beliau bercerita maksudnya, shallaitu, kata Wa'il bin Hujr, aku telah sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu an yaminihi, maka adalah Rasulullah salam ke kanan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salamnya sempurna maksudnya. Kata sahabat Wa'il bin Hujr bahwa
itu aku selalu sama Nabi dan Nabi mengucapkan salam dengan utuh sampai warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Wa an shimalihi, dan kemudian salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, juga secara utuh sampai wabarakatuh sampai sempurna. Walaupun kita selama ini hanya assalamualaikum warahmatullahi. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Sudah pernah saya sampaikan ya bahwa ada perbedaan di kalangan para ulama mazhab tentang kedudukan salam di dalam sholat. Kalau Imam Hanafi menganggap atau mazhab Hanafi menganggap salam itu tidak wajib atau bukan rukun sholat, hanya di mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi sudah pernah saya sampaikan belum? Belum. Lewat ya. Di mazhab Hanafi, salam kanan ke kiri itu tidak wajib, Pak. Bukan rukun. Tasyahud rukun, tahiyat itu rukun. Tapi salamnya tidak rukun. Mazhab Hanafi. Kenapa? Karena Imam Hanafi menggunakan hadis bahwa kata Rasul, "Idza ahdasa ya'ni ar-rajula wa qad jalasa fi akhir salatihi qabla an yusallima wa qad jazat salatuhu." Apabila kamu berhadas, seorang laki-laki atau seorang yang berhadas dalam sholat, sementara posisinya duduk di atas akhir, jalasa fi akhir sholati, duduk di atas akhir, kemudian kentut itu qabla ayyusallima, sebelum salam, waqad jazat sholatu, maka telah sah sholat. Mazhab Hanafi, jadi salam bagi mazhab Hanafi itu tidak rukun atau tidak wajib. Sementara di mazhab Maliki, salam ke kanan itu wajib, rukun, salam ke kiri itu tidak dianjurkan. Ini perbedaannya dari kakak dewasa nih. Jadi salam kanan itu rukun, wajib, salam ke kiri enggak sunnah, tidak dianjurkan. Kalau sunnah kan masih mending dapat pahala ya. Kalau enggak dianjurkan ke kiri juga enggak dapat apa-apa. Jadi hukumnya tidak dianjurkan. Mazhab Maliki. Yang pertama mazhab Hanafi tidak diwajibkan salam, bukan rukun. Mazhab Hanafi mewajibkan hanya ke kanan, ke kiri tidak dianjurkan. Mazhab Syafi'i, salam ke kanan itu wajib, ke kiri sunnah. Jadi kanan wajib, kiri sunnah. Sementara mazhab Hambali, ke kanan itu wajib, ke kiri juga wajib. Itu bedanya. Biar pada ini ya. Jadi kalau ada, mungkin Bapak pernah lihat orang sholat salam dulu kanan dulu kiri enggak, dia jangan diomelin. Ya mungkin dia pakai mazhab yang lain. Bisa jadi pakai mazhab mazhab Maliki atau Syafi'i. Jadi enggak ke kiri, hanya kanan doang. Nah, cuma yang bikin rancu ini, kalau di antara jamaah itu ngajinya beda guru. Yang satu sholat pakai mazhab yang lain, yang dia salamnya nunggu imam pulang dua-duanya gitu ya. Sebenarnya kalau kita salam bagi makmum itu, kalau pakai mazhab Maliki yang hanya wajib ke kanan, atau Syafi'i yang hanya wajib ke kanan, ketika imam salam ke kanan, kita kanan juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ngebarengin, apalagi mendahului. Kenapa? Karena di mazhab Maliki, Syafi'i hanya kanan yang wajib, ke kiri tidak wajib. Assalamualaikum, imam itu mungkin assalamualaikum kanan, ke kiri. Tapi ya salam aja ke kiri, jangan ini ngomong udah ngaji ke kiri, besok gak mau lagi. Ngapain sih? Kita masa ini kok. Yang lumayan. Nah, sementara mazhab Hambali kanan kiri wajib. Nah, kalau pakai mazhab yang namanya Hambali, ya salam makmum itu nunggu ke kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita salam.
Yang repot kalau yang satunya pakai Syafi'i, yang satu pakai Hambali. Apa yang terjadi? Yang Syafi'i udah ke kiri, yang sebelahnya yang Hambali baru ke kanan, akhirnya mukanya ketemu. Sering ketemu nggak? Sering ketemu nggak? Ada gitu aja. Iya. Jadi kalau kita ikut kan aja selama ikut. Yang penting jangan menjauh dulu. Ini kan buka dulu, ini buka salam dia. Ini kan jelek dulu nih. Nah, boleh Pak, pada melet. Nah, itu perbedaan atau ikhtilaf. Lanjut. Suaranya habis nih. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Udah bisa ya? Oh, udah habis. Silakan bertanya. Sudah banyak. Silakan bertanya tentang sholat. Ustaz. Menurut. Ini yang di hadis awal. Mana tuh? Hadis awal. Tadi hadis tentang Masih Dajjal. Ya, doa Al-Masih Dajjal. Iya. Nah, ini apa arti dari Al-Masih? Sedangkan Nabi Isa juga Isa Al-Masih. Iya. Gitu. Dan kemudian orang-orang, saya nggak mau ngomong Nasrani karena Nasrani ini merupakan bahasa dari Yahudi, bahasa Ibrani kalau nggak salah. Artinya Nazaret adalah penolong Nabi Isa. Beda antara Kristen dan Nasrani. Dan orang Kristen tuh mengatakan Al-Masih itu Yesus, Nabi Isa. Dan itu gimana? Arti dari secara bahasa Al-Masih itu gimana? Dajjal juga ikut. Al-Masih Ad-Dajjal. Masih itu kebangkitan Dajjal. Nabi Isa nanti juga dibangkitkan, Dajjal juga dibangkitkan. Saya pikir Dajjal dulu bikin huru hara. Nanti ada Nabi Isa yang dibangkitkan oleh Allah untuk membumi, hanguskan Dajjal. Itu dua-duanya bangkit di akhir hari kiamat. Gini, ini ujung-ujungnya sampai ke selamat Natal begini. Ya kan? Ini gitu kan? Ya. Ya begini, kalau ada kiai habaib kita menjawab masalah ini, kalau nggak sepakat dengan guru Anda jangan diponis dulu. Masa boleh selamat Natal gitu ya. Ya. Ini. Tapi kalau sejawab pada kulit kan, sejawab apa adanya pada kulit lagi. Habib Jufri juga sama memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Kalau kita mengucapkan selamat Natal itu karena Natal itu apa? Artinya lahir kan? Lahirnya Nabi Isa. Di Quran juga ada Nabi Isa mengucapkan selamat untuk dirinya. Lupa saya itu. Lupa saya ada ayat. Hanya mengucapkan selamat lahirnya Nabi Isa nggak masalah. Ya nggak boleh kalau kita ucapkan selamat Natal karena kita mengakui Nabi Isa Al-Masih itu adalah anak Tuhan. Kalau kita mengucapkan selamat Natal karena kita tahu bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, nggak jadi soal itu. Tetapi saya seumur umur nggak pernah tuh mengucapkan selamat Natal. Walaupun saya tidak mengkafirkan, bukan berarti kita gampang mengucapin, kecuali kita sebagai pejabat, ya, sebagai pejabat yang dimana negara kita ini kan majemuk, nggak hanya orang Islam. Yang namanya pejabat negara itu kan harus melindungi seluruh masyarakatnya, gitu loh, baik yang mayoritas ataupun minoritas. Yang kedua, umpama kita bekerja di perusahaan, yang notabene jangan sampai gara-gara kita nggak mengucapkan selamat besok kita dipecat, itu nggak apa-apa. Tapi kita ucapkan selamat itu niatnya bukan mengakui Isa itu anak Tuhan. Kalau kita hatinya mengakui bahwa Nabi Isa anak Tuhan, ya kafir gitu loh. Nggak ngucapin gak pada kafir, apalagi ngucapin ya. Jadi begitu. Jadi dua-duanya akan dibangkitkan menjelang hari kiamat. Tetapi kenapa Nabi doa itu? Nabi doanya minta perlindungan daripada kebangkitan Dajjal. Pak, orang yang mengalami hari kiamat itu yang tersisa adalah orang-orang yang bejat.
kaum musyrikin, kaum kafir. Karena orang beriman sebelum kiamat dimatikan dulu. Orang-orang beriman itu dimati dulu, habis bersama Allah. Jadi yang alami hancurnya muka bumi itu hanya musuh-musuh Allah, hanya orang-orang yang bangga kepada Allah. Insya Allah kita nggak ngalamin dah, Allah. Jangan tanya sama saya kapan kiamat, nggak tahu saya. Tetapi itu artinya itu, ya Rasulullah kan nggak mungkin ngalamin kiamat, toh. Tetapi doanya masih begitu, minta perlindungan dari Allah atas kebangkitan dan dajjal, fitnah dajjal itu hebatnya Rasulullah. Sekalipun nggak bakal mengalami kiamat, tapi masih doa seperti itu. Ya, masih ada dajjal. Silakan ada lagi, Ustaz. Ini gini Pak Ustaz. Kita di akhir sholat di sujud terakhir ya, kita dianjurkan untuk berdoa yang artinya yang pertama minta husnul khotimah, yang kedua minta rezeki yang berkah, yang ketiga kita untuk hati kita Ustaz, supaya ditetapkan lah bolak-balikan ya seperti itu. Jadi gini Pak Ustaz, pertanyaan saya gini Pak Ustaz, kadang pada saat kita makmum, saya sering menjumpai ya, pada saat imamnya sudah bangkit dari sujud, itu makmumnya ini Pak Ustaz, dia memaksakan diri masih sujud ya. Jadi itu salah satu amalan dari Rasulullah atau gimana Pak Ustaz, atau kias dari ulama atau ijma ulama Ustaz? Ya, jadi ini makmum nggak patuh sama imam. Ya. Ini makmum yang brengsek ya. Jangan dilakukan, nggak boleh. Ya. Karena kata Rasul, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Diangkatnya seorang imam itu untuk diikuti. Ya kan, iza kabbaro fakabbiru. Kalau imammu gak takbir, maka takbirlah kamu. Iza raka'a farka'u. Kalau imam ruku', ruku'lah kamu. Iza sajada fasjudu. Kalau imam sujud, sujudlah kamu. Dan seterusnya sama. Walaupun kecuali kalau kita sholat direkan, sholat sunnah, sabulu teing gitu. Harus patuh dengan imam. Karena konsekuensinya kalau kita sudah ngangkat imam, ditunjuk imam, diikutin, jangan bangkang gitu loh. Itu gak boleh, Jadi boleh kita punya amalan, ya silakan dibaca. Tapi ketika sholat jamaah kita punya ADART, gitu kan. Jadi ada peraturan tersendiri dalam sholat berjamaah. Jangan bikin dewek gitu loh. Nah, kita sholat sunnah kan bisa, tahajud malam bisa. Jangan kan doa gitu, Quran 30 juz dibaca apa-apa. Ya, kalau kan. Tapi kalau kita sudah sholat berjamaah, konsekuensinya ya ikhlas kan ikut imam gitu loh. Kalau enggak berarti bangkang nih, namanya makmum yang bangkang sama imam, enggak boleh seperti itu. Itu enggak boleh. Ini Ustaz, itu amalan itu hadis atau gimana Ustaz? Apa tuh? Amalan yang tadi saya ini. Ya, gini Pak Eko. Doa kepada Allah itu enggak mesti yang diajarkan sama Nabi. Masa doa aja kudu seperti Nabi, udah kayak orang saleh aja. Ada hadisnya enggak? Doa mau buka puasa yang doib saja dikatain enggak boleh itu kena doib. Padahal hadis sahih juga kan. Allahumma laka salamtu wa qasamtu wa bika amantu. Ya Allah. Allah itu maha luas, Pak. Rahmah, maha rahim, maha rahman. Jangan takut doa karena nggak ada hadis terus nggak terima gitu. Begitu sempitnya Allah, begitu pelitnya tuh anak-anak banyak. Jadi untuk kita, kalau ada doa yang diajarkan sama guru kita, sabar terima. Kalau selagi doa itu niatnya bagus, ya nggak usah muluk-muluk pakai hadis, nggak usah. Karena gini, kalau antum, memang antum, kalau kita nanya sama guru kita, Kiai umpama, yang biasa mengamalkan satu doa, kita tanya, Pak Kiai, itu ada hadisnya nggak doa seperti itu? Itu apa maksudnya? Konyol gitu loh. Ya jelas Kiai kita punya ilmu, udah amalin aja pakai banyak tanya. Lebih baik kita tanya begini, Pak Ustadz, Pak Kiai, itu doa ini maksudnya apa? Dengan begitu. Jangan sampai kita berdoa itu nggak tahu apa yang kita minta. Itu lebih penting daripada kita nanya
ada hadis atau tidak hadis atau bukan. Itu nggak penting. Salah. Iya, lebih baik kita tahu maknanya daripada kita dikasih amal satu doa yang panjang, nggak tahunya doanya minta poligami. Maka mau ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa ya. Ya doa seperti itu sebenarnya ada hadisnya juga. Walaupun redaksinya nggak potong-potong itu. Ya, yang kalau ibadat kudu sudah itu kalau biar ada di nikah itu ada hadisnya juga. Mereka kadang-kadang kita bertambahi sama ulama kita nggak apa-apa, amalin aja udah. Nggak apa-apa. Ya, ada lagi sekarang. Boleh saya? Cukup? Ya, makasih. Setelah salam itu boleh nggak itu yang Allahumma? Boleh. Kapanpun boleh. Ya doa, walaupun sekalipun ini doa sebelum salam, tapi dibaca kapanpun boleh. Boleh saja. Ya doa itu boleh. Terima kasih. Ya, karena nggak ada batasannya. Selama ini saya gitu sih. Ya nggak apa-apa. Silakan. Bagus. Mantap ya. Udah apa tuh? Udah apa? Enggak ya. Nyontek Ya. Ya kesimpulannya adalah banyak-banyakin doa. Ya. Karena doa itu kan susun ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Bahkan sholat secara bahasa yang mananya doa. Sholat arti seperti ya doa. Jadi maka doa itu kata Rasulullah, doa itu ibadah. Doa mukhul ibadah. Bahkan doa itu intisari ibadah. Sumsumnya ibadah adalah doa. Tapi doa yang bagus itu doa yang punya kriteria doa yang bagus. Doa yang punya adab, nggak langsung minta permintaan, tapi melakukan sesuatu yang disenangi sama Allah baru minta. Puji Allah, baca sholawat, wasilah, apakah dengan bacaan Quran, dengan amal soleh, atau tawasul kepada orang soleh, para nabi terlebih, gitu kan, baru minta apa yang kita minta. Itu doa yang bagus. Dan tutup doa itu dengan sholawat kembali. Itu namanya doa yang punya aturan. Jangan langsung minta. Demikian saya rasa panjang kita, semoga ada manfaatnya. Walaupun sedikit yang kita kaji, mudah-mudahan kita istiqomah untuk ngaji, untuk menambah wawasan kita, dan semata-mata untuk lebih menyempurnakan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.